Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jembatan gantung Yellow Bridge di Desa Sidemen Karangasem nyaris ambruk karena bagian fondasinya terkikis aliran sungai Tukat Unda yang seringkali meluap diterjang banjir yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Seorang turis asing yang belum diketahui identitasnya nekat menerobos masuk jalan tol Bali Mandara dengan berjalan kaki. Serunya bermain tubing di objek wisata Gatep Lawas, Ambengan, Buleleng. Ada-ada saja ulah turis asing di Bali. Kali ini seorang turis yang belum diketahui identitasnya nekat menerobos masuk jalan tol Bali Mandara dengan berjalan kaki. Perilaku nyentrik dan konyol ini diunggah di media sosial pada 15 Juli lalu mendapat tanggapan beragam dari netizen. Petugas Ditlantas Polda Bali bersama petugas jalan tol berusaha membujuk turis bule agar menaiki kendaraan, namun dia menolak dan bersikeras berjalan kaki. Sehingga akhirnya petugas harus mengawal turis bule ini hingga ke gerbang tol. Terkait kejadian bule yang mengganggu pengendara kendaraan di jalan tol Bali Mandara, seorang bule mencegat beberapa kendaraan, kemudian oleh petugas dari PJR maupun dari Jasa Marga yang bersangkutan rencana dinaikkan ke kendaraan, tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau, berontak. Kemudian akhirnya dikawal jalan kaki oleh petugas sampai keluar dari jalan tol. Setelah diberi pembinaan, bule tersebut meninggalkan lokasi. Tidak diketahui alasan turis tersebut menelusuri jalan tol sambil berjalan kaki. Namun yang jelas, sesuai peraturan, jalan tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Jika ada orang nekat memasuki jalan tol, apalagi berjalan kaki, bisa diancam pidana 14 hari kurungan atau denda paling banyak sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pariwisata di Bali bisa dikatakan sudah pulih kembali. Wisatawan sudah mulai berdatangan seperti sebelum pandemi melanda. Di Kota Denpasar, sejumlah wisatawan mulai kesulitan mendapatkan kamar karena keterisian kamar di 40 hotel di Denpasar mencapai 70%. Bangkitnya pariwisata di Bali tentu juga memberikan angin segar tidak hanya bagi pengelola penginapan, namun industri lain yang terkait. Rata-rata okupansi sekarang antara 70 flat all year round, jadi cukup memuaskan. Itu dari berapa jumlah hotel, Pak? Itu sekitar 35 sampai 40 hotel. Didominasi apa, Pak, wisatawannya? Dominasi saat ini yang datang sesuai dengan datang ke Bali adalah Australian arrival. Australia nomor 1, kalau Sanur masih Eropa nomor 2-nya. Kalau Bali kan sudah India nomor 2-nya, lalu ada Singapurian dan sebagainya. Apakah ini akan kemungkinan ada peningkatan, Pak? Mungkin bulan Pasti, saya yakin ini kan awal tahun ini kita anggap low season kemarin. Itu aja sudah closing 70-80. Sedangkan orang akan berlibur, itu peak season Bali kan kalau menurut apa yang kita experience itu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Itu belum peaknya kan, ini baru Juli. Itu yakin saya masih ada kenaikan okupansi. Sebagian besar keterisian kamar hotel di Denpasar didominasi wisatawan mancanegara, khususnya Australia dan Eropa. Kondisi ini diperkirakan akan meningkat beberapa bulan ke depan karena memasuki musim kedatangan wisman yang biasanya mulai terlihat pada bulan Juli hingga Oktober mendatang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar.
Alea Namari Magani Derajat, siswi kelas 5 SD di Buleleng, Bali, menuai prestasi internasional pada ajang modeling di Malaysia. Alea, putri Komandan Raider 900 SBW, Letkol Infantri Deden Ika Derajat, dan Santi Ratna Furi Permana meraih juara 2 kompetisi model internasional yang diikuti sejumlah negara di Malaysia. Karena saya dapat teman baru, ilmu baru dari beberapa mentor di karantina juga. Nah, saya berharap saya menjadi putri Indonesia di dunia modeling. Dan saya juga berharap saya menjadi winner di ajang modeling lainnya. Prestasi Alea tidak lepas dari dukungan kedua orang tua dan guru di sekolahnya. Dan prestasi yang diraih Alea tentu tidak hanya membanggakan kedua orang tua, namun juga sekolah di mana selama ini belajar. Selain prestasi non-akademik, Alea yang dikenal ceria juga anak yang cerdas. Ia masuk 10 besar di kelasnya. Kami sangat bangga. Salah satu siswa kami yaitu Alea meraih prestasi yang jarang bisa diraih oleh anak-anak yang lain. Untuk akademiknya, Alea ini siswa berprestasi. Dia meraih 10 besar. Walaupun dia sangat sibuk, tidak hanya belajar untuk di sekolah, tapi dia bisa membagi waktu untuk kegiatan di luar sekolah. Itu dukungan penuh dari orang tua siswa. Sejak kecil kedua orang tua Alea selalu memberikan dukungan tidak hanya dalam pelajaran dan non-akademik, namun juga di bidang kesenian tari, bela diri, taekwondo, hingga mengaji. Anak saya bakat itu dikembangkan pertama sekali itu umur balet itu ya 6 tahun. Jadi itu 6 tahun itu pertama sekali saya libatkan anak saya untuk mengikuti balet. Tari balet yang ada di Jakarta. Itu kurang lebih itu hanya pertamanya sekali yang tadi saya sampaikan, hanya buat comfortable ataupun juga kepercayaan dirinya anak saya bisa bergaul dengan orang selain bapak dan ibunya ataupun ayah dan bundanya. Karena pertama kali saya sampaikan, anak ke depan itu jangan hanya kenalnya adalah orang tuanya saja, kakak, adiknya, tetapi saya juga pengen mengenalkan bahwa di luar dari lingkungan rumah itu ada orang lain selain daripada ayah, bunda, dan adik. Bakat yang dimiliki Alea di bidang model memang tidak lepas dari sang ibu yang memang pernah menjadi peragawati. Dengan bakat di bidang modeling ini, Alea bercita-cita ingin meneruskan profesi ibunya bisa menjadi modeling di ajang internasional yang lebih besar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.